Halo guys, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya kembali lagi membuat video tutorial mengenai lingkungan kerja Excel. Nah, dalam video tutorial kali ini, saya akan membahas seputar formula dan fungsi pada Microsoft Excel. Dalam topik kali ini, saya akan membahas 6 subtopik. Yang pertama, membuat formula. Yang kedua, conference precedence. Yang ketiga, menerapkan referensi sel dalam rumus. Yang keempat, menerapkan logika bersyarat dalam rumus. Yang kelima, menerapkan rentang bernama dalam rumus. Dan yang terakhir, menerapkan kisaran sel dalam rumus. Langsung saja. Seperti biasa, di sini saya telah membuat data yang akan menjadi bahan percobaan kita dalam video tutorial kali ini. Subtopik yang pertama itu membuat formula. Sebelum saya masuk dalam tutorial, terlebih dahulu saya akan menjelaskan beberapa fungsi yang memungkinkan kita untuk meringkas informasi dari set sel. Fungsi pertama itu sum, untuk total satu set angka. Yang kedua, count, menghitung jumlah sel yang dimiliki. Yang ketiga, konta, menghitung jumlah sel yang ada. Yang keempat, average, menghitung rata-rata satu set angka. Yang kelima, min, menemukan nilai minimum dalam satu set angka. Dan yang terakhir, max, menemukan nilai maksimum dalam satu set angka. Masing-masing fungsi ini membutuhkan hingga 255 argumen. Setiap argumen bisa berupa rentang atau referensi bernama dan dapat merujuk ke ribuan nilai, seperti gambar di bawah ini. Berikutnya saya akan membahas mengenai cara menjumlahkan nilai dalam rentang sel. Pertama itu, pilih sel di bawah atau di sebelah kanan nilai yang ingin kita totalkan. Contohnya di sini. Kemudian pada tab Home, di Group Editing, klik tombol Auto Sum. Kemudian pastikan sel yang telah ditampilkan dalam rumus sudah benar, lalu tekan Enter. Nah, di sini data tadi sudah ditotalkan atau dijumlahkan. Kemudian, cara menghitung sel yang berisi nilai numerik. Pertama itu, pilih sel yang ada di bawah atau di sebelah kanan rentang yang akan kita ingin hitung sel yang berisi nilai numerik. Contohnya seperti ini. Kemudian pada tab Formulas, di grup Function Library, klik panah Auto Sum. Lalu dalam daftar klik Count Numbers. Pastikan rentang sel yang ditampilkan dalam rumus sudah benar, lalu tekan Enter. Nah, di situ data telah dihitung sesuai dengan nilai numerik. Kemudian, bagaimana cara menghitung sel yang mengandung semua jenis nilai? Caranya, pilih sel tempat yang ingin kita hitung. Contohnya saya memilih di sini. Kemudian pada tab Formulas, di grup Function Library, klik tombol More Function. Kemudian dalam Select or Category, ganti ke Statistical. Setelah itu dalam daftar klik Count. Di kotak function argumen, masukkan rentang sel yang ingin kita inginkan. Setelah itu, klik OK. Nah, di sini data telah dihitung. Berikutnya, cara menghitung nilai rata-rata dalam rentang data. Yang pertama itu, pilih sel yang ada di bawah atau di sebelah kanan nilai,
yang ingin kita hitung nilai rata-ratanya. Contohnya saya memilih di sini di samping nilai 75. Nah, di sini otomatis semua yang kosong ini akan dihitung nilai rata-ratanya. Kemudian pada tab Formulas, di grup Function Library, klik panah AutoSum. Lalu di daftar, klik Average. Pastikan rentang sel yang ditampilkan dalam rumus sudah benar, lalu tekan Enter. Nah, di sini nilai rata-ratanya telah dihitung. Kemudian, bagaimana cara menemukan nilai terendah dalam rentang data? Caranya, yang pertama, pilih sel yang ada di bawah atau di sebelah kanan yang ingin kita evaluasi. Pada tab Formulas, di grup Function Library, klik panah AutoSum. Lalu di daftar, kita klik Min. Jika sudah, tekan Enter. Nah, di sini nilai terendah telah dihitung. Contohnya pada baris 10 ini nilai terendahnya adalah 23. Kemudian, bagaimana cara menemukan nilai tertinggi dalam rentang data? Cara yang pertama itu, kita pilih sel yang ada di bawah atau di sebelah kanan nilai yang ingin kita evaluasi. Kemudian pada tab Formulas, di grup Function Library, klik panah AutoSum. Lalu di daftar, klik Max. Pastikan rentang sel yang ditampilkan dalam rumus sudah benar, lalu tekan Enter. Nah, di sini nilai tertinggi telah ditampilkan. Contohnya pada baris 10 lagi, nilai tertingginya adalah 82. Kita masuk pada subtopik yang kedua, yaitu Enforce Precedence, atau menjalankan nilai yang utama. Rumus dapat melibatkan berbagai jenis perhitungan, kecuali kita menentukan urutan diutamakan. Excel mengevaluasi konten rumus dan memproses perhitungan dalam urutan ini. Yang pertama itu, operator referensi ditandai dengan tanda titik 2, spasi dengan tanda titik koma, dan koma, seperti tanda simbol yang biasa. Kemudian, negasi simbol ditandai dengan negatif atau garis datar, atau minus, dalam frasa seperti -1. Kemudian, persentasi simbol ditandai dengan persen. Yang keempat, eksponensial simbol perangkat ditandai dengan eksponensial simbol pengangkat ditandai dengan tanda kutip atas. Kemudian, penggandaan dan pembagian lambang ditandai dengan tanda bintang, dan simbol bagi ditandai dengan garis strip miring sebelah kanan. Kemudian penambahan dan pengurangan simbol ditandai dengan kalau plus ditandai dengan tambah dan minus ditandai dengan kurang. Yang ketujuh, rangkuman simbol ditandai dengan dan yang ke-8, perbandingan simbol yang sama ditandai dengan sama dengan, kurang dari ditandai dengan anak panah sebelah kiri, dan lebih besar dari ditandai dengan anak panah sebelah kanan. Jika beberapa perhitungan dalam rumus memiliki prioritas yang sama, Excel memprosesnya dalam urutan dari kiri ke kanan. Kita bisa mengubah urutan Excel memproses perhitungan dalam rumus dengan melampirkan perhitungan yang ingin kita lakukan terlebih dahulu dalam tanda kurung. Begitu pula, kapan kita ingin menggunakan beberapa perhitungan untuk mewakili satu nilai dalam rumus. Kita bisa menyertakan perhitungan dalam tanda kurung untuk memerintahkan Excel untuk memproses perhitungan sebagai unit sebelumnya untuk memasukkan hasil perhitungan dalam formula. Kita masuk pada subtopik yang ketiga, yaitu menerapkan referensi sel dalam rumus. Rumus dalam lembar kerja Excel paling sering melibatkan fungsi yang dilakukan pada nilai terkandung dalam satu atau lebih sel lain di lembar kerja.
atau di lembar kerja lain. Referensi yang kita buat dalam rumus dengan isi sel lembar kerja adalah relatif referensi, referensi absolut, atau referensi campuran. Referensi relatif ke sel mengambil bentuk A1. Ketika Anda menyalin atau mengisi formula dari sel asli ke sel lain, referensi relatif berubah untuk menunjukkan sel memiliki hubungan yang sama dengan sel rumus yang A1 lakukan ke sel rumus asli. Sebagai contoh, menyalin rumus yang merujuk ke sel A1. Satu baris ke bawah mengubah referensi A1 ke A2. Menyalin rumus satu kolom ke kanan mengubah referensi A1 ke B1. Referensi absolut berupa tanda dolar A dan tanda dolar 1. Tanda dolar menunjukkan referensi absolut ke kolom A dan referensi absolut ke baris 1. Saat kita menyalin atau mengisi formula dari sel asli ke sel lain, referensi absolut tidak berubah atau terlepas dari hubungannya ke sel yang direferensikan, referensi tetap sama. Referensi campuran merujuk mutlak ke satu bagian dari referensi dan relatif ke yang lain. Referensi campuran A dolar 1 selalu merujuk ke baris 1 dan dolar A1 selalu merujuk ke kolom A. Seperti gambaran yang ada di bawah ini atau di samping ini. Saat ini saya juga akan menunjukkan contoh dari penggunaan fungsi di atas. Pertama itu cara relatif merujuk isi sel. Contohnya, masukkan huruf kolom diikuti dengan nomor baris seperti ini. Contohnya A1. Berikutnya, untuk benar-benar merujuk isi sel, kita pakai tanda dolar, lalu A1. Nah, di sini data benar-benar merujuk isi sel. Contohnya ini, yang ada di sel A1. Kemudian kita masuk ke subtopik yang keempat, yaitu menerapkan logika bersyarat dalam rumus. Rumus bersyarat dapat menggunakan formula untuk menampilkan hasil tertentu ketika kondisi tertentu terpenuhi. Rumus dasar yang menggunakan fungsi if untuk melakukan tes logis dan kemudian mengembalikan salah satu dari dua hasil berdasarkan apakah tes logis dievaluasi sebagai benar atau salah. Contoh sintaks yang benar untuk fungsi if adalah sebagai berikut. Kita masuk pada subtopik yang kelima, yaitu menerapkan rentang bernama dalam rumus. Yang pertama itu, cara menentukan sel atau rentang sel yang dipilih sebagai rentang nama. Pada tab Formulas, di grup Define Name, klik tombol Define Name. Di kotak dialog New Name, masukkan nama di kotak Name. Contohnya sini saya menggunakan latihan. Dalam daftar lingkup, klik buku kerja untuk menentukan rentang bernama untuk seluruh buku kerja, atau klik nama lembar kerja tertentu. Contohnya di sini, workbook atau sheet. Di sini saya memilih workbook. Kemudian di kotak komentar masukkan catatan yang ingin Anda buat untuk referensi Anda sendiri. Di sini saya tidak akan memakai karena saya tidak memerlukan. Kemudian verifikasi bahwa sel atau rentang sel dalam kotak mengacu pada sudah benar. Kemudian jika sudah, kita klik OK. Maaf. Maaf karena nama latihan sudah saya pakai sebelumnya, jadi kita harus menggunakan nama yang lain. Contohnya sini saya akan memakai nama percobaan. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sel D4
namanya telah menjadi percobaan. Kemudian, bagaimana cara mendefinisikan ulang sel dalam rentang bernama? Caranya, pada tab Formulas, klik tombol Name Manager. Di jendela Name Manager, klik rentang bernama yang ingin kita ubah, lalu klik Edit. Contohnya, latihan. Kemudian klik Edit. Di kotak Reverse to, masukkan rentang sel yang ingin kita rujuk namanya. Karena sebelumnya latihan ini merujuk di sel D5, saya akan mengganti ke sel D4. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian close. Nah, nama latihan tadi telah dirujuk ke sel D4. Sebelumnya nama latihan ada di sel D5. Kemudian bagaimana cara mengubah nama sel dalam rentang bernama? Pada tab Formulas, klik tombol Name Manager. Di jendela Name Manager, klik rentang bernama yang ingin kita hapus, yang ingin kita ganti nama, lalu klik Edit. Contohnya, latihan. Contohnya, percobaan. Di kotak dialog edit nama, ubah nama di kotak nama sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya, saya menulis di sini latihan 2. Saya akan memindahkan sel yang ada karena sebelumnya sel D4 telah diubah menjadi sel latihan. Jika sudah, klik OK. Untuk nama tidak boleh ada spasi. Jika ingin spasi, kita harus menggunakan tanda sambung seperti underscore. Jika sudah, klik close. Nah, di sini sel yang ada di D5 telah berubah nama menjadi latihan underscore 2. Karena jika kita hanya menggunakan spasi, nama tidak akan bisa dideklarasi. Kemudian bagaimana cara menghapus definisi rentang bernama? Pada tab Formulas, klik tombol Name Manager. Di jendela Name Manager, klik rentang bernama yang ingin kita hapus. Contohnya latihan 2. Kemudian klik Delete. Kemudian klik OK untuk mengkonfirmasi penghapusan. Nah, di sini latihan 2 telah dihapus. Kita bisa langsung cek. Nah, di sini sel D5 telah kembali seperti semula. Kemudian kita masuk ke subtopik yang terakhir, yaitu menerapkan kisaran sel dalam rumus. Kita bisa merujuk ke konten dari rentang sel yang berdekatan. Misalnya, kita dapat menggunakan A, rumus untuk menambahkan nilai rentang sel, atau untuk menemukan nilai maksimum di semua sel dalam satu baris. Saat mereferensikan rentang sel dalam formula, referensi sel bisa bersifat relatif, absolut, atau campuran. Contohnya seperti gambar ini. Berikutnya saya akan membahas mengenai cara relatif mereferensikan isi rentang sel. Caranya, masukkan sel kiri atas rentang dan sel kanan bawah rentang, dipisahkan oleh titik 2 seperti contoh ini. A1, di sini yang memisahkan yaitu tanda titik 2. Kemudian contohnya saya memilih di sini B3. Nah, di sini sel telah direferensikan. Kemudian untuk benar-benar mereferensikan isi rentang sel, caranya masukkan referensi
absolut dari sel kiri atas rentang dan absolut referensi sel kanan bawah rentang dipisahkan oleh titik 2 seperti ini. Contohnya kita memakai tanda dolar A, tanda dolar 1 kita pisahkan, tanda dolar B, tanda dolar 3. Nah, di sini sel juga setelah direferensikan. Ini telah benar-benar direferensikan. Sekian video tutorial dari saya. Jika ada kesalahan-kesalahan, mohon dimaafkan. Dan jika penjelasan saya ini tidak seperti dengan teman-teman harapkan, saya juga mohon maaf. Sekian, terima kasih.